Ibu mertua sengaja menfitnahku agar aku diceraikan oleh anaknya, dan berencana menikahkannya dengan manajer perusahaan yang kaya raya. Mereka justru ku buat syok saat tahu wanita itu adalah adik tiriku yang ku pekerjakan untuk mengelola dan menjalankan perusahaan milikku. Halo Bunda semuanya. Semoga Bunda dalam keadaan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja ya. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar. Namaku Kirana. Aku perempuan biasa dari keluarga sederhana. Aku bertemu Reza saat masih bekerja sebagai staf admin di sebuah event organizer kecil. Ia datang sebagai klien, gagah, pintar, dan sopan. Dari semua laki-laki yang pernah kutemui, hanya Reza yang bisa membuatku merasa aman dengan diamnya. Cinta kami tumbuh sederhana, tanpa banyak drama. Ia melamarku setelah 1 tahun bersama, dan aku mengiyakan tanpa ragu. Aku pikir, ini awal kisah dongengku. Tapi ternyata, hidup bukan dongeng. Seminggu sebelum hari pernikahan, aku baru pertama kali bertemu ibu mertuaku, Bu Rosa. Ia datang dengan gaun biru tua, rambut disanggul rapi, sepatu hak tinggi menginjak pelataran rumah orang tuaku yang sederhana. Tatapannya menelanjangiku dari atas ke bawah seolah aku proyek gagal yang tak layak diaudit. Ia tidak memelukku, hanya menyodorkan tangan dingin dan berkata, "Kamu Kirana? Kamu?" "Ya." Kelihatan sederhana sekali. Aku tersenyum kaku. "Iya, Bu. Terima kasih sudah datang." Ibuku buru-buru menyajikan teh manis dan kue basah yang kami beli dari pasar pagi itu. Tapi Bu Rosa hanya menatapnya lalu berkata ke Reza, "Kau yakin, Nak? Perempuan seperti ini akan bisa mengurus rumah tangga kita?" Reza terlihat tidak nyaman, tapi hanya menjawab, "Aku yakin, Bu." Hari itu aku belajar satu hal. Kadang, senyum di bibir perempuan bisa menyimpan racun lebih kejam dari cacian. Hari pernikahan kami berlangsung mewah. Semua biaya ditanggung keluarga Reza. Aku bahkan tidak diberi ruang untuk memilih desain undangan atau warna seragam. Aku hanyalah pemeran tambahan di panggung besar mereka. "Jangan pakai lipstik terlalu merah, Kirana," kata Bu Rosa di ruang rias. "Kau bukan artis. Cukup duduk diam saja dan jangan memalukan keluarga kami." Aku hanya mengangguk, meski hatiku perih. Reza datang 5 menit kemudian, menggenggam tanganku. "Kamu cantik banget," bisiknya. Aku tersenyum samar. "Ibumu bilang aku terlalu mencolok." Reza tertawa kecil. "Dia memang seperti itu. Tapi nanti juga akan lunak sendiri." Sayangnya, lunak bukan kata yang tepat. Yang terjadi justru sebaliknya. Setelah menikah, aku dibawa tinggal di rumah besar keluarga Reza di kawasan elit. Sebuah rumah 2 lantai dengan halaman luas dan mobil mewah terparkir di garasi. Tapi meski rumah itu megah, dinginnya bisa menembus sampai tulang. Aku mencoba beradaptasi. Bangun lebih pagi dari biasanya. Membuatkan sarapan. Membantu Mbak Rini, asisten rumah tangga yang sudah bekerja belasan tahun di sana. Tapi setiap langkahku seperti berada di atas ranjau. Suatu pagi, saat aku membuatkan teh untuk Bu Rosa, ia hanya menoleh sekilas lalu berkata, "Teh ini terlalu manis. Apa kamu tidak tahu kadar gula untuk perempuan seusiaku?" "Maaf, Bu. Saya akan ganti." Ia menggeleng pelan. "Tak perlu. Sudah telanjur. Seperti keputusan Reza yang terburu-buru memilihmu." Aku diam. Menahan napas. Ingin rasanya bicara. Tapi suara Reza malam sebelumnya terngiang. "Kamu sabar aja. Ya. Ibu itu memang keras di luar. Tapi hatinya baik."
Tapi sampai bulan keempat pernikahan, aku belum melihat sisi baik itu. Setiap kali ada tamu keluarga, Bu Rosa sengaja menyuruhku masuk kamar. Biar tidak malu, katanya dengan senyum tipis. Kamu kan belum terbiasa dengan percakapan kelas atas. Aku tetap mencoba menjadi istri yang baik. Setiap malam, aku menyiapkan baju kerja Reza. Aku menyetrika kemejanya, menyiapkan bekalnya. Kami masih saling mencintai, tapi jarak mulai muncul perlahan. Tak terlihat, tapi terasa. Sampai suatu malam, aku menangis di kamar mandi. Diam-diam, Reza mengetuk pintu. Sayang, kamu kenapa? Aku membuka pintu dengan mata sembab. Aku capek, Za. Ia memelukku. Ibu bilang sesuatu lagi, ya. Aku mengangguk, memeluknya erat. Aku nggak tahu harus apa lagi. Reza menarik napas panjang. Aku bakal bicara sama ibu. Tapi pagi harinya, saat sarapan, yang terjadi malah sebaliknya. Bu Rosa duduk di meja makan dengan gaun putih berenda. Reza duduk di sampingnya, wajahnya datar. Aku meletakkan piring roti di meja. Bu Rosa menoleh padaku. Kirana, katanya manis, kamu harus belajar lebih keras. Menjadi istri itu bukan soal masak dan menyetrika saja. Ada harga diri keluarga yang dipertaruhkan. Aku diam. Jangan buat Reza malu. Jangan buat aku malu. Cukup, Bu. Reza akhirnya bicara. Aku menatapnya penuh harap. Tapi lanjutannya justru menghancurkan. Jangan terlalu kasar ke Kirana. Nanti dia makin sensitif. Aku tercekat. Sensitif? Reza menatapku singkat, lalu kembali ke rotinya. Aku ingin marah. Ingin berkata bahwa aku bukan kaca yang mudah retak, tapi manusia yang disayat pelan-pelan oleh sikap mereka. Tapi mulutku keluh. 2 bulan kemudian, saat aku mulai mengandung, Bu Rosa menyuruhku tetap ikut ke acara arisan keluarga besar. Biar tahu lingkungan keluarga kita, katanya. Jangan cuma sembunyi di dapur. Tapi di sana, aku seperti tamu yang tak diundang. Ini menantu barumu, Rosa? Tanya salah satu tante. Bu Rosa tersenyum angkuh. Iya, Kirana namanya. Sederhana sekali orangnya. Beda dengan kita-kita. Semua tertawa kecil. Aku hanya bisa duduk dengan tangan menggenggam perutku yang mulai membuncit. Sore itu, dalam perjalanan pulang, aku bicara pada Reza. Kalau aku keluar dari rumahmu, Za, kamu ikut aku nggak? Reza menoleh, kaget. Maksud kamu apa? Capek, Reza. Aku capek dihina terus. Aku bukan boneka. Aku bukan barang. Aku bukan pelengkap identitas keluargamu. Reza terdiam lama. Lalu hanya berkata, bisa nggak? Kamu sabar sedikit lagi. Aku memalingkan wajah ke jendela. Satu kalimat itu cukup untuk menjelaskan bahwa aku hanya wanita yang diminta diam, agar wajah keluarganya tetap bersih. Hari itu masih hangat oleh aroma bunga papan dan tamu-tamu yang belum pulang dari pesta pernikahan kami. Aku duduk di teras rumah besar keluarga Reza, masih dalam balutan kebaya putih yang membuatku merasa cantik. Atau setidaknya aku ingin merasa begitu. Tapi dari dalam rumah, terdengar percakapan yang membuat jantungku mengecil. Reza, kamu pikir ini keputusan yang benar? Suara itu tajam, dingin. Bu Rosa. Aku menahan napas, berdiri pelan mendekati jendela ruang tengah. Suara mereka jelas terdengar. Kamu anak pertama, lulusan luar negeri, akan meneruskan perusahaan ayahmu. Masa kamu mau hidup dengan perempuan biasa, anak guru pensiunan? Bu,
Suara Reza menurun. Kirana baik. Dia pekerja keras. Aku mencintainya. Aku tidak bicara soal cinta. Aku bicara soal masa depan. Kamu pikir cinta bisa mengurus bisnis? Menyatukan dua keluarga? Mempertahankan status sosial kita? Diam. Lalu, kamu tahu apa yang dibicarakan tamu tadi? Mereka tanya-tanya, siapa Kirana? Keturunan siapa? Pernah sekolah di mana? Dan aku tidak tahu harus jawab apa. Aku menahan napas. Rasanya seperti ditampar dengan halus tapi keras. Tak lama, pintu dibuka. Bu Rosa berdiri dengan ekspresi tajam, lalu melihatku berdiri di depan jendela. Kamu menguping? Tanyanya, datar. Aku mencoba tersenyum, gugup. Saya hanya mau ambil air putih, Bu. Ia mengangguk kecil, mendekat, lalu berbisik. Kalau kamu dengar semua, bagus. Biar kamu tahu posisimu. Aku hanya bisa menunduk. Tubuhku seperti membatu. Ingin lari, tapi kakiku tak bisa digerakkan. Keesokan paginya, aku turun dari kamar lebih pagi. Kupikir, kalau aku bisa menunjukkan bahwa aku layak, mungkin Bu Rosa akan melunak. Aku menyiapkan sarapan, mengiris buah, membuatkan kopi tanpa diminta. Bahkan membersihkan ruang tamu yang sudah bersih. Tapi saat ia turun, ia hanya melihat piring-piring di meja lalu berkata, kopi ini terlalu pahit. Dan buahnya tidak segar. Kamu tidak tahu cara memilih pepaya yang baik. Aku menatapnya, mencoba tetap tenang. Maaf, Bu. Saya akan perbaiki. Dia menatapku dari ujung rambut sampai kaki. Kamu belum pernah benar-benar diajari standar keluarga kami, ya? Aku mengangguk pelan. Ia mendekat. Reza memang keras kepala. Tapi aku tahu cara membuatnya sadar bahwa kamu bukan pilihannya yang terbaik. Aku menatap matanya yang dingin. Tak ada sedikit pun kasih di sana. Tak ada harapan. Malam itu, saat aku dan Reza sedang bersantai di kamar, aku mencoba bicara. Ibu, sepertinya benar-benar tidak suka aku. Reza menghela napas panjang. Aku tahu. Tapi dia memang seperti itu ke semua orang. Bahkan ke asisten papaku dulu. Aku menggenggam tangannya. Aku nggak mau jadi beban buat kamu. Kamu bukan beban, Kirana. Kamu istriku. Tapi, ibumu seperti ingin membuatku menyerah. Reza menatapku lama. Sabar ya. Nanti juga ibu akan melihat sendiri siapa kamu sebenarnya. Aku tersenyum pahit. Masalahnya, Bu Rosa tidak peduli siapa aku. Ia hanya peduli siapa keluargaku. Reza mendekapku. Tapi pelukannya malam itu tidak bisa menghapus rasa dingin yang mengalir dari arah bawah, dari kamar utama, tempat ibunya tidur. Hari ketiga setelah pernikahan, keluarga besar Reza datang berkumpul untuk makan malam bersama. Ini pertama kalinya aku duduk satu meja dengan semua tante, paman, dan sepupu-sepupunya yang tampak seperti keluar dari katalog majalah. Aku duduk di sebelah Reza. Tanganku dingin. Pipiku memerah. Aku mencoba terlihat anggun, seperti wanita dari keluarga terhormat, meski sendok garpu di tanganku gemetar. Dan saat itulah, Bu Rosa mulai bicara. Saya rasa kita semua sudah lihat menantu baru saya, katanya sambil tersenyum. Kirana. Semua mata menoleh padaku. Aku tersenyum gugup. Ia dari keluarga sederhana. Ayahnya guru, ibunya ibu rumah tangga. Tapi Reza bilang, cinta tidak memandang latar belakang. Tertawa kecil terdengar dari salah satu sepupu. Tentu, siapa saya mau melarang, ya kan?
lanjut Bu Rosa, tetap tersenyum. Walau saya berharap Reza bisa menemukan pasangan yang lebih seimbang. Aku menunduk. Salah satu tante tertawa kecil. Ah, yang penting hati, kan Rosa? Ya, jawabnya. Walau hati saja tidak cukup untuk menjalani hidup kelas atas. Reza melirikku, lalu berkata, "Cukup, Bu." Tapi ibunya hanya tersenyum makin lebar. "Kamu boleh marah, Reza. Tapi semua yang ibu katakan benar. Kirana orang baik, saya yakin. Tapi dia bukan dari dunia kita." Aku menatap piring di depanku. Selera makanku hilang seketika. Tapi aku juga tidak bisa menangis. Tidak di depan orang-orang yang menungguku goyah. Aku duduk di sana, seperti benda pajangan. Menjadi lukisan yang dipajang di ruangan yang tidak pernah kuinginkan. Malam itu, aku menangis diam-diam di balkon kamar. Aku pikir aku sudah cukup kuat. Tapi ternyata, rasa tidak diterima, lebih tajam dari apapun. Saat Reza menyusulku dan memelukku dari belakang, aku hanya bisa bertanya pelan. "Kenapa ibumu begitu yakin aku tidak layak, Reza?" Dia tidak menjawab, hanya menghela napas. Dan keheningan itu lebih menyakitkan daripada semua kata hinaan. Pagi itu aku menyiram tanaman di halaman depan rumah. Tangan dan kakiku kotor oleh tanah, tapi hati terasa tenang. Di sela kesibukan rumah besar ini, merawat bunga-bunga kecil milik mendiang nenek Reza jadi satu-satunya kegiatan yang membuatku merasa berguna. Tiba-tiba Mbak Narti, asisten rumah tangga, mendekat. "Bu Kirana, maaf, saya cuma ingin bilang hati-hati aja ya." Aku berdiri, menoleh, keningku berkerut. "Maksudnya?" Dia menunduk, agak ragu, lalu berbisik, "Tadi pagi saya antar Bu Rosa ke rumah Bu Rini, kakaknya. Saya nunggu di dapur. Tapi saya dengar beliau ngomong." Aku menatapnya lekat. "Ngomong apa?" Mbak Narti menelan ludah, lalu pelan berkata, "Katanya Ibu Kirana cuma mau hartanya Mas Reza. Dan Bu Rosa bilang, Bapak Ibu Kirana pura-pura hidup sederhana, padahal udah biasa ngincer uang orang." Darahku seperti berhenti mengalir. "Apa?" Mbak Narti buru-buru mengangkat tangan. "Maaf Bu, saya nggak mau ikut campur. Cuma saya kasihan sama Ibu." Aku menahan napas. Hidungku panas. Rasanya ingin langsung berlari dan berteriak di depan Bu Rosa, menuntut penjelasan. Tapi aku tahu, yang dia cari justru itu. Aku marah, aku emosi, lalu dia bisa bilang ke semua orang, "Tuh kan, perempuan kampung memang gak tahu sopan santun." Siang harinya, aku menemani Reza ke acara makan siang keluarga di rumah Tante Rini. Saat masuk, semua sepupu dan kerabat tampak biasa saja. Tapi, entah kenapa, tatapan mereka padaku berbeda. Lebih tajam. Lebih menilai. Aku duduk di kursi rotan dekat meja makan. Seorang sepupu Reza, Marsha, menghampiri sambil membawa gelas mocktail. "Kirana ya?" katanya, tersenyum manis. "Dengar-dengar kamu pebisnis juga ya sekarang?" Aku mengangguk. "Iya. Aku lanjutin usaha almarhum papaku. Bisnis kecil, cuma percetakan dan toko ATK." Dia tertawa kecil. "Oh, kirain bisnis properti atau saham. Hehe. Tapi ya namanya juga buat mengisi waktu ya." Aku mengernyit. "Enggak, itu pekerjaan utamaku, sebenarnya." "Wah, berarti kamu hebat ya. Bisa ngejar Reza meski dari latar belakang sederhana. Tapi ya, cinta memang buta ya." Aku nyaris tersedak oleh caranya menyelipkan hinaan dalam kalimat manis itu.
Tapi aku hanya menanggapi dengan senyum tipis. Lalu, dari kejauhan, aku mendengar suara Bu Rosa. Yah, namanya juga perempuan. Kalau mau hidup enak ya harus pintar cari suami. Untung Reza baik, gak lihat latar belakang. Tertawa kecil menggema dari para tante. Saya sih berharap aja nanti kalau rumah Reza diambil alih sama istri, gak dijual ke developer. Hehehe. Aku menunduk. Kali ini aku benar-benar marah. Tapi aku menahan diri. Di perjalanan pulang, aku diam. Reza menyetir seperti biasa. Hanya sesekali melirikku. "Kamu kenapa?" tanyanya. "Reza, kamu tahu ibumu nyebarin gosip tentang aku?" Reza menoleh sebentar. "Gosip apa?" "Bahwa aku cuma nikahin kamu karena uang. Bahwa aku dan keluargaku ngincer harta." Reza tertawa sinis. "Ah, ibu memang suka ngomong ngawur. Jangan dimasukin hati." Nah, aku menatapnya. "Tapi itu sudah menyebar, Za. Keluarga kamu mulai menatapku seperti aku penipu." Ia terdiam sejenak. "Za, aku punya usaha sendiri. Aku nggak pernah minta uang dari kamu. Bahkan waktu honeymoon kemarin pun aku pakai tabunganku sendiri. Aku nggak pernah jadi beban untukmu." Reza menghela napas. "Aku tahu, Kirana. Tapi ya sudahlah. Yang penting kita tahu kebenarannya." Aku menggeleng. "Tapi kamu gak pernah bela aku di depan mereka. Kamu cuma diam. Kalau aku bantah ibu, nanti masalahnya tambah besar." Aku menatap jalan di depan. "Masalahnya sudah besar, Reza. Aku sudah dijatuhkan tanpa kamu pernah benar-benar melindungiku." Malam itu aku buka kembali semua catatan bisnis kecilku. Aku melihat grafik penjualan, laporan bulanan, bahkan proposal kerjasama yang sedang kukerjakan. Semua ini adalah hasil kerja kerasku selama 3 tahun sebelum menikah. Ayahku dulu meninggalkan bisnis ini sebelum wafat. Ibuku mengajarkanku akuntansi manual di meja kayu reyot. Dan sekarang, semua kerja keras itu direndahkan hanya karena aku bukan berasal dari dunia mereka. Esok paginya, aku menyiapkan dokumen pembukuan bisnisku dalam map. Lalu aku duduk di meja makan bersama Bu Rosa. "Bu," kataku pelan tapi mantap. "Saya dengar dari beberapa pihak bahwa ibu bilang saya mengincar harta Reza." Bu Rosa hanya mengangkat alis. "Memangnya salah kalau saya berpikir begitu? Kamu sendiri dari keluarga apa, Kirana?" Aku letakkan map itu di meja. "Ini laporan keuangan usaha saya, Bu. Saya tidak datang ke keluarga ini dengan tangan kosong. Saya bukan perempuan yang berharap harta dari menantu." Ia membuka map itu tanpa minat. Hanya melihat sekilas, lalu menutupnya kembali. "Kamu pikir angka-angka ini bisa bikin saya percaya? Kalau bukan angka, lalu apa?" tanyaku. Suaraku mulai naik. "Atau memang dari awal ibu hanya mau melihat saya gagal?" Bu Rosa menyandarkan tubuh. "Kamu terlalu baper. Saya hanya realistis. Dunia ini keras, Kirana. Dan kalau kamu gak tahan dengan ocehan keluarga, berarti kamu belum cukup kuat hidup di sini." Aku berdiri. "Bukan ocehan, Bu. Ini fitnah. Dan kalau ibu masih terus menyebarkan cerita-cerita itu, saya akan bicara juga ke keluarga saya." Bu Rosa menatap tajam. "Kamu berani?" Aku mengangguk. "Saya tidak takut. Saya tidak datang ke sini untuk diludahi dan diam. Kalau ibu ingin terus menjatuhkan saya tidak akan tunduk lagi." Kami saling menatap beberapa detik. Hening menegangkan memenuhi ruangan.
Akhirnya aku berjalan pergi dari meja makan. Tapi kali ini, langkahku tidak tertunduk. Aku tahu satu hal pasti. Aku tidak akan membiarkan diriku diperlakukan sebagai perampok, ketika aku sendiri adalah seorang pejuang. Sejak kepulanganku dari acara keluarga di rumah Tante Rini, suasana rumah perlahan berubah. Reza, yang dulu selalu pulang dengan pelukan dan senyum hangat, kini lebih sering pulang larut malam, diam, dan kalau bicara, hanya sepatah dua patah kata. Awalnya kupikir ia lelah. Tapi malam-malam berikutnya, tatapannya berubah. Seperti menyimpan sesuatu. Ada jarak yang tak kasat mata. Suatu malam, saat aku menata makanan di meja makan, Reza pulang. Ia hanya melepas jas, meletakkan tas kerja, lalu duduk. Aku tersenyum. Aku masak sup kesukaanmu, Za. Ia hanya menatap sebentar, lalu melirik ke meja. Kamu masak sendiri. Aku mengangguk. Reza mengambil sendok. Atau kamu cuma nyuruh Mbak Narti? Aku terdiam. Aku masak sendiri. Aku tahu kamu suka kalau aku yang masak. Ia tidak menjawab. Hanya mengaduk-aduk sup, lalu mengambil sepotong wortel. Tadi ibu telpon, katanya tiba-tiba. Hatiku mencelos. Ngomong apa? Ibu bilang, kamu suka tinggal diam di rumah. Jarang bantu apa-apa. Lebih sering main HP katanya. Aku meletakkan sendok. Reza, kamu percaya itu? Ia menatapku. Kirana, ibu nggak mungkin asal bicara. Ibu bilang dia lihat sendiri kamu duduk-duduk terus tiap pagi. Katanya kamu manja. Aku mencoba menahan emosi. Aku duduk di taman untuk nulis dan ngurusin bisnis. Kamu tahu itu. Aku juga bantu urus rumah. Dan soal kerjaan rumah, bukankah kita memang punya Mbak Narti? Reza meletakkan sendoknya. Tapi kamu harus tunjukkan kesungguhan di rumah ini. Nah, jangan cuma manis pas di depan aku. Sakitnya ucapan itu seperti belati. Aku menggigit bibir. Jadi kamu pikir aku pura-pura? Entahlah, katanya dingin. Ibu bilang kamu pintar bersandiwara. Dan akhir-akhir ini aku juga mulai lihat kamu agak beda. Aku menatapnya dengan mata berkaca. Za, kamu berubah. Kamu nggak seperti dulu. Ia berdiri. Mungkin karena dulu aku buta. Dan ia pergi ke kamar, meninggalkanku duduk di meja makan yang penuh dengan makanan tak tersentuh. Hari-hari berikutnya, Reza makin menjauh. Ia makin sering mengangkat telepon dari ibunya di kamar. Kadang bahkan sambil menatapku tajam seolah sedang menilai. Kadang ia bertanya hal-hal sepele yang terasa seperti tuduhan. Kamu tadi keluar rumah sama siapa? Kenapa belanja lama banget? Kenapa Mbak Narti bilang kamu nggak bersihin laundry? Semua pertanyaan itu menusuk. Apalagi saat kulihat cara bicaranya yang sinis, seolah aku adalah orang asing. Satu malam, saat aku baru saja selesai mencuci piring, Reza muncul di dapur. Wajahnya muram. Aku baru aja teleponan sama ibu, katanya. Aku menoleh. Lalu, ibu bilang kamu ngelawan dia waktu dia bilang kamu harus bantu di rumah. Katanya kamu mulai keras kepala. Aku menatapnya tak percaya. Za, itu fitnah. Aku nggak pernah ngomong kasar. Aku cuma bilang kalau aku juga kerja dari rumah. Salah. Ibu bilang kamu bawa-bawa alasan kerjaan terus. Aku mengangkat suara. Karena memang aku kerja. Reza, kamu dulu bangga aku mandiri. Sekarang kamu anggap itu salah. Ia menatapku lama, lalu menggeleng. Entahlah. Mungkin. Ibu benar.
Mungkin kamu bukan perempuan yang tepat buat keluarga kami. Dunia runtuh seketika. Nafasku tercekat. Dadaku sesak. Aku mendekat. Reza, kamu serius? Ia menoleh ke arah lain. Aku nggak tahu. Aku capek. Air mataku menetes. Kenapa kamu percaya semua ucapan ibumu, tapi nggak pernah tanya langsung ke aku? Ia tak menjawab. Malam itu aku menangis di kamar mandi, membekap mulut agar isaku tak terdengar. Di kamar, Reza tidur membelakangi. Tak satupun pelukan atau kata maaf. Aku mengingat ulang hari-hari kami dulu, saat kami masih saling genggam tangan, saat ia memelukku dengan tatapan bangga. Kini semua digantikan oleh curiga dan sinisme. Bukan karena kesalahan besar, tapi karena satu hal. Aku bukan menantu yang ia dan ibunya impikan. Beberapa hari kemudian, aku menemui Bu Rosa di ruang tengah. Kali ini aku ingin bicara. Sekali saja. Aku ingin menyelamatkan rumah tanggaku. Bu, boleh bicara sebentar? Tanyaku pelan. Bu Rosa meneguk teh pelan. Apa? Saya tahu ibu bicara banyak hal ke Reza. Saya mohon, jangan tanamkan curiga dalam pernikahan kami. Ia tertawa pelan. Loh, saya cuma menyampaikan apa yang saya lihat. Kamu terlalu sensi. Ibu bilang saya malas, padahal saya kerja setiap hari. Iya, tapi kerjaan macam apa sih yang bisa kamu banggakan? Cuma cetak brosur dan kertas, sindirnya. Aku menarik napas dalam-dalam. Itu tetap kerja, Bu. Saya tidak pernah menuntut dari Reza. Saya berusaha mandiri. Mandiri? Jangan pura-pura. Kalau mandiri, nggak usah tinggal di rumah anak saya. Kamu punya rumah sendiri. Aku terdiam. Ia melanjutkan. Kamu pikir bisa mengikat Reza dengan sedikit masakan dan senyum manis? Anak saya layak dapat perempuan kelas atas, bukan kamu. Kepalaku berdenyut. Tapi aku berdiri, tegak. Terima kasih, Bu. Hari ini saya belajar satu hal. Ternyata luka yang paling dalam bukan datang dari orang asing, tapi dari orang yang harusnya melindungi. Aku pergi tanpa menoleh. Dan saat aku masuk kamar, aku tahu, hatiku sedang patah, tapi jiwaku tidak akan hancur. Pagi itu aku baru selesai merapikan laporan pemasaran yang akan kubahas via Zoom dengan klien luar kota. Aku masih duduk di ruang kerja kecil dekat taman belakang, saat ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku abaikan. Tapi 5 menit kemudian, pesan masuk dari nomor yang sama. Kirana sayang, semalam masih terbayang. Rindu dekapanmu. Alisku terangkat. Pesan berikutnya datang dengan foto. Aku dan seorang pria, tapi bukan Reza, tampak sedang duduk berdekatan di kafe. Wajahku jelas. Pria itu tampak merangkul bahuku. Aku tercekat. Foto itu, editan? Tanganku gemetar saat memperbesar gambar. Aku tahu persis. Aku tidak pernah ke tempat itu, apalagi dengan pria asing. Tapi editan itu nyaris sempurna. Aku mulai panik. Kita ketemu lagi malam ini di tempat biasa ya. Jangan lupa parfum mawar yang aku suka. Aku langsung menelpon Reza. Za, kamu di mana? Tanyaku cepat. Lagi meeting. Kenapa? Aku dapat pesan aneh. Ada yang ngaku kekasihku. Kirim foto. Aku telpon nanti. Katanya dingin. Lagi rapat. Klik. Sambungan terputus. Aku terduduk. Napasku berat. Apakah ini bagian dari permainan seseorang? Malamnya, aku menunjukkan pesan-pesan itu ke Reza. Tapi sebelum aku menjelaskan lebih jauh,
Ia sudah menunjuk foto itu dengan wajah dingin. Kamu ngapain sama dia? Aku nggak tahu siapa itu. Itu editan, Za. Ia mengerutkan dahi. Editan? Gimana bisa mukamu sejelas itu? Makanya aku juga bingung. Aku nggak pernah ke tempat itu. Lihat, bajuku bahkan bukan yang aku punya. Tapi Reza tidak terlihat yakin. Kamu yakin gak pernah ketemu pria ini? Desaknya. Demi Tuhan. Aku gak pernah kenal dia. Ia menatapku. Tapi kenapa bisa ada foto begini? Kenapa kamu lebih percaya foto editan daripada aku? Suaraku mulai gemetar. Ibu juga tadi kirim foto ini. Katanya temennya lihat kamu di kafe minggu lalu. Aku menelan ludah. Itu bohong. Minggu lalu aku di rumah. Za, kamu sendiri tahu aku sakit. Tapi, terlalu banyak kebetulan, Kirana. Kepalaku berdenyut. Jadi kamu percaya aku selingkuh? Ia menghela napas. Aku nggak tahu harus percaya siapa. Aku terdiam. Bukan hanya pesan itu yang menyakitkan, tapi juga bagaimana pria yang pernah bersumpah mencintaiku, kini ragu hanya karena satu foto. Keesokan harinya, pesan kembali datang. Aku sudah tak tahan. Kirana, kamu harus bilang ke suamimu. Aku akan datang ke rumahmu malam ini. Aku langsung screenshot dan kirim ke Reza. Tapi ia tak membalas. Jam 7 malam, Reza pulang lebih awal dari biasanya. Tapi bukannya menyapa, ia langsung membuka pintu dengan wajah muram. Mana dia? Tanyanya. Siapa? Lelaki itu. Katanya mau datang malam ini. Aku geleng-geleng. Za, kamu pikir aku atur semua ini? Aku bahkan ketakutan. Tiba-tiba, pintu depan diketuk. Jantungku berhenti sejenak. Reza membuka pintu dengan kasar. Seorang pria parubaya dengan topi hitam berdiri di sana. Selamat malam, Pak. Ini rumah Bu Kirana? Tanyanya. Reza mendekat, wajahnya merah. Kamu siapa? Mau apa? Saya kurir paket, Pak. Ini untuk Bu Kirana. Reza mencabut kotaknya, lalu menutup pintu keras. Aku mengambil paket itu, membuka dengan tangan gemetar. Isinya, sekotak parfum mawar. Tidak ada pengirim. Air mataku jatuh. Lihat, lihat, Za. Ini sudah keterlaluan. Aku dijebak seseorang, teriakku. Reza terdiam. Matanya masih penuh curiga. Apa kamu gak bisa lihat ini semua permainan? Isakku. Ibu bilang kamu pandai bersandiwara. Ucapnya pelan. Aku terduduk di lantai. Dunia runtuh. Malam itu aku menangis sendirian di kamar mandi. Dihantam rasa tidak percaya. Aku tahu, ini bukan sekadar iseng. Ini sabotase. Dan satu-satunya orang yang paling mungkin melakukannya, Bu Rosa. Aku sadar, ini bukan tentang kesalahan kecil, tapi upaya sistematis untuk menghancurkan harga diriku. Aku baru saja mematikan kompor saat Reza pulang malam itu. Suara deru mobilnya berhenti di depan rumah lebih cepat dari biasanya. Tapi ada yang berbeda. Cara ia membanting pintu mobil, langkah kakinya yang berat menuju dalam rumah. Aku menoleh dari dapur. Kamu sudah makan, Za? Ia tidak menjawab. Sebaliknya, dia melempar ponselnya ke atas meja makan dengan kasar, membuatku terlonjak. Buka, bentaknya. Apa maksudmu? Tanyaku pelan. Jantungku langsung berdegup kencang. Lihat isi ponsel itu. Buka galeri. Tanganku bergetar saat menyentuh layar ponselnya. Di dalamnya,
Puluhan foto muncul. Semuanya gambar editan. Aku dan pria yang sama, dalam berbagai pose, di tempat-tempat berbeda. Ada juga tangkapan layar percakapan WhatsApp yang seolah-olah aku lakukan. Aku sayang kamu, tapi aku nggak bisa ninggalin Reza dulu. Sabar ya. Jangan datang ke rumah, nanti ketahuan. Aku masih simpan parfum dari kamu. Masih suka pakai kalau kangen. Aku menutup mulutku. Nafasku tercekat. Za, ini bukan aku. Demi Tuhan, aku nggak pernah kirim ini. Nomornya aja bukan. Berhenti bohong, Kirana. Reza membentak. Tangannya meninju meja. Berapa lama kamu main belakang sama laki-laki ini? Hah? Za, air mataku menetes. Tolong percaya aku. Percaya? Ia tertawa sinis. Kamu pikir aku bisa percaya setelah semua ini? Bahkan ibuku sampai bawa detektif. Katanya kamu ketahuan pergi malam-malam 2 minggu lalu. Aku ternganga. Za, 2 minggu lalu aku di rumah. Kamu sendiri yang minta aku temani lembur via Zoom. Ia memicingkan mata. Kamu bisa atur semuanya, bukan? Kamu cerdas, bisa manipulasi. Aku melangkah maju, menggenggam lengannya. Reza, dengerin aku. Seseorang sedang menjebakku. Aku nggak tahu siapa, tapi ini bukan nyata. Semua ini settingan. Ia menepis tanganku kasar. Kamu pikir semua orang sebodoh itu, Kirana? Tubuhku terhempas ke kursi. Aku terisak. Apa kamu benar-benar percaya aku tega selingkuh darimu? Reza tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana. Wajahnya kelam, matanya dingin seperti batu. Tatapan itu tak lagi seperti suami, tapi seperti hakim yang sudah menjatuhkan vonis. Malam itu aku tidak tidur. Reza mengambil selimut dan pindah ke sofa. Dan aku terkurung di kamar yang seharusnya menjadi tempat teraman untukku. Tapi malam ini terasa seperti ruang penghakiman. Aku menatap langit-langit. Apa ini yang disebut pernikahan? Cinta yang dulu begitu manis kini berubah menjadi ketidakpercayaan. Rumah ini, yang dulu kuisi dengan cinta dan kehangatan, kini terasa seperti penjara emosional. Pagi harinya, aku mencoba bicara. Aku menunggu saat Reza selesai mandi. Tapi dia hanya duduk di meja makan, menyesap kopi tanpa menatapku. Za, kita bisa selesaikan ini. Aku akan cari siapa pelaku di balik semua ini. Kita bisa selidiki bersama. Kalau kamu mau, kita ke polisi. Aku siap buka semua dataku. Reza meletakkan cangkir. Untuk apa? Kalau kamu bersih, kenapa panik? Aku nggak panik. Aku terluka. Za, kamu tahu rasanya dituduh hal yang nggak pernah kita lakukan. Ia berdiri. Aku kerja dulu. Jangan hubungi aku kecuali penting. Dan seperti itu, dia pergi. Tanpa pelukan. Tanpa kecupan. Tanpa harapan. Aku terduduk di lantai ruang makan. Lalu, ponselku bergetar. Nomor tidak dikenal. Kamu lihat? Suamimu percaya sekarang. Nikmatilah rasa sakitmu, Kirana. Ini baru awal. Tanganku mengepal. Wajahku basah. Tapi kali ini, bukan karena putus asa, tapi karena amarah mulai tumbuh. Pagi itu aku duduk di kursi teras belakang. Mataku sembab. Semalam tak setetes pun tidur singgah. Rasanya seperti tubuhku masih berdiri, tapi jiwaku remuk tanpa bentuk. Reza belum juga bicara. Ia pergi pagi-pagi sekali, bahkan tak menyentuh sarapan yang kubuat. Dan sekarang,
Pintu rumah kembali terbuka. Tapi bukan Reza. Suara langkah bersepatu tumit tinggi terdengar dari arah lorong. Bu Rosa. Dengan gaun kuning pastel yang selalu mahal, riasan wajah yang sempurna, dan senyum simpul yang kali ini, anehnya, disertai mata basah. Oh, Kirana. Suaranya bergetar. Maaf ibu datang mendadak. Ibu, nggak kuat. Ini terlalu berat. Aku berdiri pelan. Bu, ada apa? Ia duduk di sofa ruang tamu, memegang dada seperti sedang sesak napas. Kamu tahu, nak, selama ini ibu coba menahan diri. Ibu nggak mau mencampuri rumah tangga kalian terlalu jauh. Tapi ini terlalu menyakitkan. Mataku mengerut. Ibu nggak habis pikir. Kamu tega menyakiti Reza seperti ini, katanya lirih. Ibu yang melahirkan dan membesarkannya dengan cinta. Dan sekarang, lihat anak ibu, hancur seperti itu. Dia nggak tidur semalaman. Dia menangis. Nak. Tanganku mengepal. Bu, itu semua tidak benar. Aku tidak pernah selingkuh. Semua bukti itu palsu. Ia menghela napas berat, lalu mengeluarkan tisu dari tasnya, mengusap mata, dengan gerakan dramatis. Ibu ingin percaya, nak, sungguh ingin. Tapi bukti itu banyak. Bahkan kamu menerima paket parfum dari pria itu. Apa itu juga palsu? Seseorang sedang menjebak saya. Bu, ini rekayasa. Saya bahkan gak tahu siapa pengirimnya. Ia mendekat. Lalu bagaimana dengan pesan-pesan mesra itu? Apa juga diretas? Ya, bisa jadi. Sekarang ini teknologi bisa melakukan apapun. Bahkan suara bisa dipalsukan. Apalagi tulisan dan gambar. Bu Rosa menggenggam tanganku, dengan air mata yang entah asli atau buatan. Kirana, ibu ingin kamu bicara jujur, dari hati ke hati. Kalau memang kamu ada hubungan dengan laki-laki lain, akui saja. Mungkin Reza bisa memaafkan. Tapi kalau kamu terus menyangkal, anak ibu bisa semakin hancur. Tangisku pecah. Saya tidak melakukan apapun. Kenapa tidak ada yang percaya pada saya? Bahkan Reza. Ibu tahu, kamu mungkin merasa disalahkan. Tapi, nak, di keluarga besar, kehormatan itu segalanya. Nama baik keluarga Reza sekarang jadi omongan tetangga, grup arisan, bahkan kantor suamimu. Aku menatap mata Bu Rosa. Jadi ini semua tentang gengsi. Ia menarik napas tajam. Ibu sudah cukup malu. Jangan tambah luka ini, Kirana. Kalau kamu benar-benar mencintai Reza, lepaskan dia. Hatiku seperti dibelah dua. Lepaskan? Karena tuduhan palsu. Suaraku bergetar. Ia menyentuh bahuku. Karena kalau tidak, semua ini akan makin menyakitkan. Reza tidak akan pernah bisa sepenuhnya percaya lagi padamu. Beberapa jam kemudian, Reza pulang. Aku berdiri menunggunya di ruang tamu. Napasku pendek, tangan dingin. Tapi kali ini, aku ingin bicara, bukan memohon. Za, kita harus bicara, kataku. Ia tak langsung menatapku. Ia meletakkan kunci mobil di meja, lalu duduk. Kalau kamu mau bicara soal pesan itu lagi, aku. Tidak, potongku. Aku mau bicara tentang kita. Tentang kamu. Tentang ibumu. Tentang apa yang sedang kalian lakukan padaku. Akhirnya, ia menatapku. Kamu pikir aku nikmati semua ini? Katanya pelan. Aku tidak tidur semalaman karena bingung harus percaya siapa. Tapi, apa yang kulihat terlalu nyata. Realitas bisa diciptakan, Reza. Dan kamu tahu itu.
Kamu kuliah S2 di luar negeri. Kamu ngerti bagaimana teknologi bisa menciptakan kebohongan yang tampak sempurna. Ia terdiam. Dan kamu tahu apa yang lebih menyakitkan dari fitnah ini? Tanyaku, mataku mulai panas. Apa? Suamiku sendiri tidak berdiri untukku. Tidak sekalipun kamu memegang tanganku dan berkata, "Aku percaya padamu." Kamu memilih untuk diam. Dan itu menghancurkan aku, Za. Reza menunduk. Tapi tak ada air mata. Hanya kebekuan. Aku mau kita selesaikan ini, lanjutku. Aku mau cari siapa dalangnya. Tapi kamu harus ikut aku. Atau kita benar-benar selesai. Reza akhirnya membuka suara. Ibu tadi bilang, dia ingin kamu jujur. Kalau memang ada yang kamu sembunyikan. Aku tertawa getir. Oh, jadi kamu tetap percaya ibumu? Ia diam. Baik, Za. Kalau kamu lebih percaya pada air mata palsu ibumu daripada luka nyata di hatiku, maka tak perlu kita lanjutkan pembicaraan ini. Aku berbalik, menahan diri agar tidak jatuh di hadapannya. Di belakangku, Reza hanya duduk diam. Dingin. Tak satu langkah pun mendekat. Malam itu, aku tahu, aku sendirian. Sore itu langit mendung. Angin bertiup pelan, seakan ikut menyampaikan firasat buruk. Dan benar saja, ketika aku baru saja selesai melipat pakaian di kamar, Reza datang sambil membawa koper kecil. "Ini cukup untuk kamu," katanya dingin, meletakkan koper di kaki tempat tidur. Aku mematung. "Apa maksudmu?" "Pergilah, Kirana. Ini yang terbaik." Aku menatapnya lama. "Kamu mengusirku." Ibu sudah terlalu malu. Keluarga kita hancur karena skandal ini. Dan aku nggak kuat lagi. Hatiku mencelos. "Reza, kamu sadar nggak? Kamu sedang menyingkirkan istrimu sendiri tanpa bukti kuat." Dia tidak menjawab. Tapi sorot matanya seperti orang yang sudah dibutakan oleh keraguan dan tekanan. "Di mana Kirana yang dulu kamu cintai? Yang kamu perjuangkan di hadapan keluargamu? Apa sekarang kamu anggap aku hanya sampah yang bisa kamu buang seenaknya?" Reza menghela napas. "Aku hanya ingin tenang." Aku mengepalkan tangan, menahan amarah dan sakit yang menjalar hingga dada. Aku berdiri pelan, meraih jaket dan ponselku. "Baik, kalau ini yang kamu mau, aku pergi. Tapi ingat, Reza, kebenaran akan datang, meski lambat." Tanpa air mata, aku menyeret koper itu keluar rumah. Tapi tepat di pintu, suara Bu Rosa menyambutku, seperti selalu. "Bagus. Akhirnya kamu tahu diri. Rumah ini terlalu bersih untuk orang seperti kamu." Aku menatap wajahnya. "Ibu pasti puas, ya? Akhirnya berhasil juga menyingkirkan aku." Ia tersenyum manis, seperti biasa. "Kamu yang menyingkirkan dirimu sendiri, Kirana. Keluarga kami hanya menjaga martabat." Aku melangkah pergi tanpa membalas lagi. Tapi ada satu hal yang kutanam dalam hati. Aku tidak akan diam. Langit semakin gelap saat aku sampai di depan rumah orang tuaku. Rumah tua yang penuh kenangan. Sederhana tapi hangat. Ibu membuka pintu begitu mendengar koperku ditarik di halaman. "Kirana? Ya Allah, kenapa, Nak?" Aku langsung memeluknya. Baru kali ini aku menangis pecah. Sejadi-jadinya. "Ibu, aku diusir." Ayah menyusul dari ruang tengah. Beliau memandangiku lekat-lekat, lalu menggenggam tanganku erat. "Masuk, Nak. Di sini rumahmu. Selalu." Aku duduk di ruang tamu,
dikelilingi kehangatan yang sudah lama tidak kurasakan. Setelah sedikit tenang, aku mengambil ponsel. Tanganku gemetar saat mengetik. "Kak Dinda, boleh aku bicara?" Tak sampai 2 menit, jawabannya muncul. Aku telepon. "Ya?" Dan suara itu hadir. Tenang, dewasa, tegas. Kak Dinda adalah kakak tiriku, anak dari pernikahan kedua ayah. Meski bukan sedarah, dia adalah orang yang selalu mendukungku sejak kecil. Dan kini, dia menjalankan salah satu cabang utama perusahaanku, cabang fashion di Bandung. "Kirana, ada apa?" Suaramu terdengar kacau. Aku berusaha mengatur napas. "Kak, aku diusir." "Apa?" Suaranya naik setengah oktav. "Reza? Serius?" Karena tuduhan itu, aku mengangguk meski tahu dia tak bisa melihat. Iya, dia percaya semua bukti palsu itu. Dan ibu mertuaku, dia yang mendorong semuanya. Terdengar helaan napas di seberang. "Kirana, kamu gak sendiri. Aku di sini. Dan ini bukan akhir dunia." Air mataku mengalir lagi, tapi kali ini karena merasa dilindungi. Aku capek, Kak. Selalu mencoba kuat, selalu sabar. Tapi mereka menghancurkan aku. Aku ingin bangkit. Tapi sekarang aku bahkan bingung harus mulai dari mana. "Kita akan mulai dari kebenaran," kata Dinda mantap. "Besok aku ke sana. Kita selesaikan ini secara hukum dan logika. Kamu nggak boleh dihancurkan orang hanya karena mereka punya nama besar." Aku mengangguk pelan. "Terima kasih, Kak." "Dan Kirana," suaranya melembut, "aku percaya padamu. Sejak awal. Dan aku janji, ini akan jadi titik balikmu." Paginya, Dinda datang. Dengan jas blazer hitam dan langkah penuh percaya diri, ia memelukku erat begitu sampai. "Sekarang dengarkan aku. Kita akan buka semua. Aku punya koneksi di forensik digital. Kita akan telusuri pesan-pesan itu. Dan ingat, kita juga punya akses ke IT perusahaan yang bisa bantu identifikasi sumber pengiriman." Aku menatapnya penuh harapan. Dinda menepuk tanganku. "Dan Kirana, jangan lagi tunduk pada orang yang tak tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu perempuan kuat. Bukan pecundang yang bisa ditendang sesuka hati." Aku menggenggam tangannya. "Ya, aku mau buktikan mereka salah." Hari itu, semangatku kembali. Luka masih terasa, tapi aku tahu, aku tidak sendiri. "Aku nggak percaya semua ini hanya kebetulan," kata Dinda sore itu, matanya menatap tajam layar laptop di meja kerja kecilku. "Ada pola. Semua pesan masuk hampir di jam yang sama, kontennya sistematis, dan semuanya terlalu rapi untuk dianggap sekadar prank." Aku duduk di sebelahnya, menatap layar dengan perasaan bercampur aduk. Di sana, ada salinan screenshot pesan dari nomor tak dikenal, lengkap dengan foto-foto yang menyudutkanku. Aku bersama pria asing, dalam pose yang tampak intim. Padahal itu semua palsu. Foto editan yang bahkan ku tahu tak pernah kuambil seumur hidup. "Aku tahu ini bukan aku," kataku pelan. "Tapi semua orang percaya." Dinda menoleh padaku. "Bukan semua. Aku percaya." Suara laptop berdentang. Dinda membuka pesan dari Raka, kepala IT di kantorku. Sudah dapat hasil tracking IP dan metadata pesan. Lokasi pengiriman berasal dari jaringan rumah, alamat IP pribadi atas nama Rosa Aryaning Tias. Mataku membelalak. Dinda menoleh padaku. "Bu Rosa." "Enggak," bisikku. "Jadi semua ini dari dia." Dinda mengangguk pelan. "Iya, Kirana.
Bukan hanya menghasut, tapi dia membuat semua ini. Aku menutup mulut, menahan napas tercekat di tenggorokan. Perempuan yang setiap minggu duduk manis di pengajian, bersikap anggun dan bijak di depan tetangga, ternyata dengan dingin merancang kejatuhanku. Bukti-bukti itu jelas. Metadata dari pesan, alamat IP rumah mereka, bahkan nama perangkat yang terhubung, Rosa S. iPad. Aku ingin nangis, tapi juga marah. Ucapku, suara tercekat. Kenapa? Kak? Apa aku selama ini begitu hina di mata dia? Dinda menggenggam tanganku. Karena kamu bukan pilihannya. Karena kamu berani mencintai anaknya tanpa izin dari egonya. Aku menarik napas panjang, mencoba tenang. Jadi, kita bisa laporkan ini. Dinda mengangguk. Bisa. Tapi sebelum itu, kita hadapi dia dulu. Aku ingin dia tahu bahwa kamu bukan perempuan yang bisa diinjak sesukanya. 2 hari kemudian, aku dan Dinda berdiri di depan rumah mewah itu. Rumah yang dulu pernah kuanggap akan jadi tempatku menua bersama Reza. Tapi kini, hanya tembok angku yang kutatap, penuh luka dan dendam yang tertahan. Pembantu membuka pintu. Ibu sedang di dalam, Mbak. Bilang saja Kirana datang, kata Dinda tegas. Dan ini penting. Tak lama, suara Bu Rosa terdengar dari dalam. Suruh saja masuk. Kami berjalan ke dalam. Ruang tamu masih seperti dulu, dingin, kaku, dan terlalu sempurna untuk disebut rumah. Kirana, kata Bu Rosa, duduk di kursi favoritnya. Kau kembali untuk memohon. Aku tersenyum tipis. Aku kembali untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya memohon. Ia mengernyit. Apa maksudmu? Dinda membuka map yang dibawanya. Kami hanya ingin menunjukkan satu hal, Bu. Ia menyodorkan lembaran kertas. Bukti pelacakan IP, metadata pesan, alamat perangkat. Semua mengarah pada satu nama, Rosa Aryaningtyas. Bu Rosa mengambil kertas itu. Sekilas raut wajahnya kaget, tapi ia cepat menyamarkannya. Apa ini? Bukti bahwa semua fitnah itu datang dari perangkat Anda, jawab Dinda dingin. Kami bisa menyerahkan ini ke polisi. Tapi kami datang baik-baik untuk memberi kesempatan Anda mengakui semuanya secara pribadi. Bu Rosa tertawa kecil. Ini konyol. Kalian main teknologi untuk menjatuhkan nama saya. Aku maju selangkah. Saya cuma ingin tahu satu hal, Bu. Apa saya sebegitu hinanya sampai Ibu harus buat fitnah serendah ini? Ia menatapku. Tatapannya masih dingin. Tapi bibirnya sedikit bergetar. Karena kamu bukan bagian dari dunia kami, Kirana. Dan itu cukup untuk menghancurkan hidup saya. Reza, dia lelaki baik. Tapi mudah dibutakan oleh cinta. Aku hanya melindunginya. Dengan merusak rumah tangganya. Dinda menyela. Aku melindungi garis darah keluarga kami. Aku menggeleng. Tapi sekarang semuanya terungkap. Ibu tak bisa lagi bersembunyi di balik senyum palsu. Aku akan bersuara, bukan hanya untukku, tapi untuk perempuan lain yang mungkin dihancurkan oleh mertua seperti ibu. Tatapan Bu Rosa perlahan bergeser. Tak lagi setajam tadi. Kalau ini masuk ke hukum, lanjut Dinda, Ibu bisa dikenai tuduhan pencemaran nama baik, rekayasa digital, dan penyebaran hoaks. Tidak ringan. Tapi seperti yang saya bilang, kami datang untuk menyelesaikannya secara manusiawi. Hening beberapa detik. Lalu, Bu Rosa meletakkan map itu di meja. Reza tidak tahu ini. Biarkan dia tetap berpikir kamu memang bersalah. Aku tertawa pendek, getir.
Dan ibu ingin saya tetap hancur agar terlihat bersih. Ia tidak menjawab. Aku menatapnya. Untuk terakhir kali. Saya sudah cukup sabar. Tapi sekarang, saya akan bangkit. Lalu aku berdiri, dan pergi. Meninggalkan rumah yang dulu kusebut tempat tinggal. Tapi kini hanya runtuhan kebohongan. Di dalam mobil, Dinda memegang tanganku. Kamu hebat, Kirana. Aku menoleh, mata masih sembab. Tapi di dalam dadaku, ada semacam nyala baru. Terima kasih, Kak. Aku akan mulai dari sini. Membangun lagi, dan membersihkan namaku. Dan kamu nggak sendiri. Aku mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa kuat. Karena di balik semua fitnah itu, ada satu kebenaran yang tak bisa dibungkam selamanya. Dinda dan aku memutuskan untuk tetap diam. Kami menyimpan semua bukti fitnah Bu Rosa dengan rapi, menunggu saat yang tepat untuk mematahkan semua kebohongan dengan satu hantaman telak. Tapi hidup ternyata tak memberiku waktu untuk bernapas lega. Luka yang belum mengering kembali dikuak, kali ini dengan pisau yang lebih tajam. Seorang wanita bernama Sabrina. Aku lihat foto ini di Instagram perusahaan, kata Dinda sambil menunjukkan tangkapan layar. Reza dan seorang perempuan duduk berdampingan di meja konferensi. Wajah mereka terlalu dekat, terlalu santai untuk ukuran rekan kerja. Dan yang paling menusuk, senyum Reza yang hangat, senyum yang sudah lama tak kulihat saat bersamanya. Sabrina, gumamku pelan. Manajer baru. Lulusan luar negeri. Cerdas, ambisius, dan sangat disukai ibumu, tambah Dinda. Dari awal ini kayaknya memang sudah dirancang. Aku terdiam. Bukan hanya karena foto itu, tapi karena intuisi kecil yang sejak lama berbisik. Reza sudah berubah. Ia pulang makin larut, sering sengaja tak mengangkat teleponku, dan selalu menghindari pembicaraan mendalam. Tapi kini semuanya seolah terjawab. Dia menggantikanku, gumamku, dan Ibu Reza yang memperkenalkannya. Dinda mengangguk. Aku dapat info itu dari anak HR di kantor pusat. Katanya Bu Rosa yang langsung memintanya ikut dalam proyek utama Reza. Aku menarik napas dalam. Dada ini sesak. Bukan karena Sabrina, tapi karena orang yang dulu bersumpah mencintaiku, kini dengan mudah membiarkan diriku digantikan, bahkan sebelum semuanya jelas. Beberapa hari kemudian, aku melihat mereka dengan mataku sendiri. Aku sedang keluar dari kantor Dinda saat tak sengaja melihat mobil Reza berhenti di kafe seberang. Dan dari pintu mobil, keluarlah dia, Sabrina, dengan dress simpel tapi elegan, rambut panjangnya dikuncir ke belakang. Reza turun tak lama kemudian, dan mereka berjalan berdua. Dekat, terlalu dekat. Aku berdiri membeku di pinggir jalan. Sakitnya menohok tanpa peringatan. Tapi aku tak menangis. Tidak kali ini. Aku mengeluarkan ponsel, mengambil foto mereka berdua, lalu memasukkannya kembali. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menegaskan satu hal ke diriku sendiri. Sudah cukup. Sudah sangat cukup aku bertahan. Di rumah, aku duduk bersama Dinda. Di hadapanku sudah tersusun rapi semua bukti. Pesan dari nomor tak dikenal, hasil pelacakan IP Bu Rosa, tangkapan layar percakapan mereka yang ditemukan Raka dari backup cloud, hingga foto-foto Reza dan Sabrina yang kuambil sendiri. Semuanya mengarah pada satu benang merah. Aku dijatuhkan agar ada tempat bagi yang lain. Apa kamu siap? Tanya Dinda pelan. Aku mengangguk. Ini bukan tentang merebut Reza kembali. Ini tentang memulihkan nama baikmu, Kirana. Jangan pernah lupa tujuanmu. Aku tahu. Dan aku nggak akan menoleh ke belakang lagi.
Dinda tersenyum. Bagus. Karena besok, kita akan temui Reza di ruang meeting perusahaan. Aku sudah atur janji. Hari itu datang. Aku mengenakan blazer hitam, riasan sederhana, dan sepatu yang dulu kubeli dari hasil bisnis kecilku sendiri. Langkahku pasti, meski jantung berdegup keras. Reza sudah duduk di ruang meeting bersama 2 orang legal dan Sabrina. Matanya membelalak saat melihatku masuk. Ia berdiri, seolah tak percaya. Kirana. Aku mengangguk. Ya, ini aku. Istrimu yang kau usir karena fitnah. Sabrina berdiri setengah gugup, tapi tetap menjaga senyum profesional. Maaf, saya enggak tahu kalau ada jadwal seperti ini. Sabrina, kamu boleh keluar dulu, kata Dinda tenang tapi tegas. Ini urusan keluarga. Begitu Sabrina keluar, Dinda membuka file. Reza, katanya pelan. Kami ingin menunjukkan sesuatu yang mungkin belum kamu tahu. Dan dimulailah semuanya. Satu persatu, Dinda menunjukkan bukti, dari pelacakan IP, metadata pesan, sampai kronologi waktu. Reza membaca lembar demi lembar, wajahnya berubah pucat. Ini, dari ibu? Bisiknya. Aku menatap matanya. Kamu pernah menuduhku pengkhianat. Reza, kamu lebih percaya pada foto editan daripada kata-kataku. Reza menjatuhkan dirinya ke kursi. Tangannya gemetar. Aku nggak tahu. Kamu nggak mau tahu, potongku. Kamu membiarkan ibumu membunuh pernikahan ini tanpa sekalipun membelaku. Kir, aku minta maaf. Aku salah. Air matanya menetes. Tapi aku tak lagi tersentuh. Dan sekarang kamu dekat dengan Sabrina. Ia menoleh cepat. Itu bukan apa-apa. Aku cuma butuh seseorang buat bicara. Aku menghela napas panjang. Bukan salah aku kamu memilih pelarian daripada kebenaran. Jadi, kita masih bisa perbaiki ini, kan? Suaranya lirih. Kita bisa mulai dari awal lagi. Aku berdiri. Tidak, Reza. Ini bukan awal. Ini penutup. Malam itu, aku duduk di balkon rumah orang tuaku. Angin malam menyapu rambutku yang terurai. Di dada ini, masih ada perih. Tapi juga ada kebebasan. Dan itu lebih besar daripada rasa sakit. Dinda duduk di sampingku, menyodorkan segelas teh. Gimana rasanya? Lega, tapi juga kosong. Karena kamu pernah mencintainya dengan utuh, ujar Dinda. Dan sekarang kamu melepaskannya tanpa sisa. Aku menatap bintang di langit. Dulu aku pikir cinta bisa menyembuhkan semua. Tapi ternyata, cinta yang salah justru bisa jadi luka yang tak kunjung kering. Dinda tersenyum. Tapi kamu sekarang tahu. Kamu punya dirimu sendiri. Dan itu cukup. Aku mengangguk. Lebih dari cukup. Suatu sore, Dinda datang tergesa ke rumahku. Wajahnya penuh amarah yang ditahan. Kirana, kamu harus tahu ini. Ada apa? Tanyaku. Dinda meletakkan amplop coklat besar di meja. Di dalamnya ada salinan undangan acara gala dinner milik keluarga Sabrina. Dan yang membuat jantungku nyaris berhenti, nama Reza tercetak sebagai pendamping resmi Sabrina. Apa ini, semacam acara tunangan? Tanyaku nyaris berbisik. Dinda mengangguk pelan. Secara tidak langsung, iya. Ini gala dinner peresmian kemitraan keluarga Sabrina dengan bisnis properti milik Bu Rosa. Dan tamu istimewanya adalah Reza. Aku dapat info dari salah satu IO.
Reza akan didudukkan di meja utama sebagai calon suami pewaris keluarga Sabrina. Aku tak bisa bernapas sejenak. Rasanya seperti ditikam, bukan hanya oleh Reza, tapi oleh ibunya juga. Jadi selama ini, semua fitnah, semua cara menjatuhkan aku, hanya untuk membuka jalan bagi Sabrina. Dinda menatapku lekat. Sudah waktunya kamu bicara, Kirana. Aku memutuskan datang ke acara gala itu. Dengan gaun hitam sederhana dan make-up ringan, aku memasuki ballroom hotel bintang 5 yang penuh cahaya. Semua mata menatap, termasuk mata Bu Rosa yang melebar begitu melihatku. Ia bangkit dari kursinya, menghampiriku dengan ekspresi marah bercampur panik. Kau tidak diundang ke sini, bisiknya tajam. Aku tahu. Tapi aku juga tahu Reza masih secara hukum adalah suamiku. Jadi aku punya hak untuk tahu dengan siapa dia dijodohkan. Sabrina muncul di samping Bu Rosa, tampak anggun dengan gaun berkilau. Kirana, aku tidak tahu kamu akan ke sini, ucapnya ramah, walau jelas tak tulus. Aku tahu kau tahu. Aku cuma ingin menegaskan, kalian tidak akan bisa mengambil sesuatu yang masih menjadi bagian dari hidupku, ucapku tajam. Bu Rosa menarik napas panjang. Kirana, kau harus tahu tempatmu. Reza dan kau sudah tidak cocok sejak awal. Lihat dirimu. Sederhana. Terlalu biasa. Sementara Sabrina, dia cerdas, dari keluarga terpandang, dan tidak bawa-bawa aib seperti keluargamu. Aku menatapnya dingin. Jadi ini semua soal kelas dan uang. Semuanya soal kelayakan, katanya datar. Dan kau tidak layak. Tiba-tiba, Reza muncul. Matanya membelalak melihatku di antara tamu undangan. Kirana, apa yang kamu lakukan di sini? Aku berbalik menghadapnya. Harusnya aku yang tanya. Apa yang kamu lakukan di sini berdampingan dengan perempuan yang ibumu pilih, sementara aku, istrimu, dipermalukan? Ini hanya acara kerja sama. Berdua di meja VIP, digandeng ke depan media, dan kamu bahkan diinfokan sebagai calon pendamping pewaris keluarga Sabrina. Itu kerja sama bisnis, Reza. Ia tak bisa menjawab, hanya menunduk, wajahnya penuh kegelisahan. Kau tidak pernah punya keberanian untuk melawan ibumu, kataku pelan tapi tegas. Dan sekarang kau memilih jalan yang lebih mudah, menjadi boneka. Sabrina menyela. Kirana, kami tidak pernah berniat menyakitimu. Tapi Reza pantas mendapatkan seseorang yang bisa mendukungnya secara sosial dan bisnis. Aku. Cukup, potongku. Kau tidak perlu meyakinkanku tentang dirimu. Aku sudah lihat cukup banyak. Aku menatap Reza untuk terakhir kalinya. Terima kasih karena telah menunjukkan siapa kalian sebenarnya. Terima kasih karena sudah membebaskan aku dari keluarga yang bahkan tidak tahu arti cinta dan hormat. Dan aku pergi, meninggalkan cahaya megah, musik klasik, dan senyum palsu di ruangan itu. Malam itu, Dinda duduk di sampingku. Kami tak banyak bicara, hanya duduk dalam diam, sambil mendengar gemerisik angin dari jendela terbuka. Kamu kuat sekali, katanya pelan. Aku tidak tahu apa ini kekuatan atau luka yang sudah mati rasa, jawabku lirih. Tapi jauh dalam diriku, aku tahu, aku sedang bersiap. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk mengangkat kembali harga diriku, dan menegaskan bahwa perempuan sepertiku, yang dianggap kecil, bisa berdiri lebih tinggi dari mereka yang merendahkan. Sejak malam gala dinner itu, aku tahu satu hal, aku tak bisa lagi diam. Tapi langkahku bukanlah balas dendam dengan cara kotor seperti mereka. Aku hanya ingin membuktikan bahwa seorang Kirana, yang selama ini mereka hina,
bisa berdiri di tempat yang tak pernah mereka bayangkan. Dan di balik semua ini, ada satu rahasia besar yang selama ini kusimpan bersama seseorang, Sabrina. Ya, Sabrina bukan orang asing bagiku. Dia adalah adik tiriku. Anak dari ayahku yang dulu menikah diam-diam saat masih muda. Pernikahan itu tak pernah diketahui publik. Hanya keluargaku yang tahu. Ibunya meninggal saat Sabrina kecil. Dan sejak itu ia tinggal bersama keluarga ibunya di luar kota. Aku dan Sabrina tumbuh terpisah. Tapi kami menjalin hubungan diam-diam. Bukan karena malu. Tapi karena kami punya alasan untuk menjaga identitas itu tetap tersembunyi. Apalagi setelah kami sama-sama terjun ke dunia bisnis. Kami sepakat, dunia korporasi kejam, dan darah tak selalu bisa jadi tameng. Namun, ketika Sabrina muncul di lingkaran keluarga Reza atas dorongan Bu Rosa, ia segera menghubungiku secara pribadi. "Kak, Ibu Reza mendekatiku. Dia pikir aku cocok untuk Reza. Haruskah aku menolaknya sekarang juga?" "Jangan," kataku kala itu. "Kita biarkan mereka bermain. Dan kita lihat siapa yang benar-benar tahu siapa lawannya." Sabrina menyusup ke dalam lingkaran itu bukan untuk merebut Reza. Ia bahkan merasa geli dengan sandiwara Bu Rosa. Tapi ia memutuskan tetap berada di sana. Dengan satu alasan, mengumpulkan semua bukti dan merobohkan arogansi mereka dari dalam. Dan kini, waktunya hampir tiba. Sore itu, aku dan Sabrina bertemu di sebuah kafe yang sepi di sudut kota. Wajahnya letih tapi matanya tajam. Aku dapat salinan rekaman dari rapat keluarga mereka minggu lalu. Bu Rosa terang-terangan menyebut bahwa aku harus menggantikanmu. Ia bilang, Kirana itu seperti rumput liar. Sementara kau, Sabrina, adalah bunga yang pantas dipajang di ruang tamu. Aku tersenyum sinis. Bunga plastik, mungkin. Sabrina tertawa kecil. Tapi Kak, aku rasa sudah waktunya kita buka semuanya. Aku menatap wajahnya lama. Kau siap? Ia mengangguk. Aku bukan lagi anak kecil yang takut dihina. Lagi pula, kalau Ibu Reza tahu aku adikmu, aku penasaran ekspresi wajahnya akan seperti apa. Kami tertawa. Tawa pahit dua perempuan yang tumbuh dalam luka dan rahasia, tapi saling menjaga. Beberapa hari kemudian, Bu Rosa menggelar makan malam keluarga besar. Ia ingin memperkenalkan Sabrina secara resmi sebagai calon pasangan Reza. Aku tahu itu dari Dinda, yang kini diam-diam diterima kembali oleh keluarga sebagai penengah. Dan hari itu, aku datang. Wajah-wajah di meja makan besar itu sontak berubah saat aku masuk. Bu Rosa menegang. Reza mendesah berat. Tapi yang paling tenang di ruangan itu adalah Sabrina. Kirana, suara Bu Rosa tajam. Mengapa kau selalu muncul saat kami sedang damai? Aku tak ingin mengganggu, Bu. Hanya ingin menyaksikan perkenalan istimewa malam ini. Toh, ini penting untukku juga, jawabku santai. Sabrina berdiri perlahan. Ia menatap Bu Rosa, lalu Reza, lalu keluarga besar yang hadir malam itu. Sebelum saya diperkenalkan lebih jauh, izinkan saya mengatakan satu hal penting. Semua menoleh. Aku adalah adik tiri Kirana. Kami satu ayah. Namaku bukan hanya Sabrina Hartono. Namaku lengkapku, Sabrina Hartono Sasmita. Suara gelas jatuh terdengar dari sudut meja. Reza mematung. Bu Rosa, seperti patung es yang meleleh di bawah cahaya terang. Kakau, adik Kirana. Bu Rosa terbata. Sabrina mengangguk. Iya, Bu. Tapi kami sengaja merahasiakannya. Karena kami ingin tahu, sejauh mana kebencian Anda terhadap keluarga kami.
Ternyata sangat jauh. Bahkan melibatkan fitnah, penghinaan, dan pengusiran. Wajah Bu Rosa kini merah padam. Ini jebakan. Ini bukan jebakan, sahutku. Ini hanya kenyataan yang Anda tolak sejak awal. Bahwa saya bukan perempuan murahan. Bahwa saya punya keluarga. Bahwa saya tidak berdiri sendiri. Dan bahwa dunia ini tidak berputar hanya di bawah kaki Anda. Reza berdiri. Kenapa kamu tidak pernah bilang, Kirana? Karena kamu bahkan tak percaya saat aku bilang difitnah. Kamu lebih percaya foto editan ketimbang kata-kataku. Lalu apa gunanya aku mengatakan bahwa adikmu sendiri sedang duduk di pangkuan ibumu? Ruangan menjadi hening. Bu Rosa, ucap Sabrina lembut, saya menghormati Anda sebagai ibu dari Reza. Tapi jika Anda berpikir saya akan jadi menantu yang Anda kendalikan, maaf. Saya bukan boneka. Dan saya bukan Kirana yang akan diam diperlakukan semena-mena. Sabrina bangkit, berjalan menghampiriku, lalu menggandeng tanganku. Kami mungkin terlahir dari keluarga sederhana. Tapi kami tahu siapa kami. Dan kami tidak pernah perlu menginjak orang lain untuk berdiri lebih tinggi. Kami pergi, meninggalkan meja makan yang kini menjadi panggung kehancuran Bu Rosa. Malam itu, aku duduk sendiri di balkon rumah orang tuaku. Menatap bintang yang terlihat lebih terang dari biasanya. Dinda duduk di sebelahku, menyerahkan segelas teh hangat. Kau tahu, Kirana, katanya pelan, selama ini mereka meremehkanmu karena mereka tidak tahu. Kau punya kekuatan yang tak bisa dibeli dengan harta. Harga diri. Aku hanya tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, senyum yang tak ditutupi luka. Setelah malam itu, suasana rumah keluarga Reza menjadi dingin dan kikuk. Tak ada lagi acara keluarga yang meriah. Tak ada tawa palsu dari Bu Rosa yang biasanya mengisi ruangan dengan aura angkuhnya. Reza terlihat murung, dan keluarga besar perlahan mulai menjaga jarak. Namun yang paling membuat suasana berubah adalah Sabrina. Ia tak langsung pergi setelah pengungkapan identitasnya. Justru sebaliknya, ia bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Tetap datang ke rumah, tetap tersenyum pada Bu Rosa, tetap bicara seakan masih calon menantu idaman. Tapi semua itu adalah bagian dari rencana terakhir kami. Sabrina hanya butuh satu hal lagi, bukti tak terbantahkan. Pengakuan. Dan ia tahu, cepat atau lambat, Bu Rosa akan terlena dan mengucapkan sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Sore itu, Sabrina datang ke rumah besar dengan pakaian rapi, membawa kue buatan sendiri. Bu Rosa, walau sudah mulai ragu, tetap menerimanya. Ia masih percaya bahwa Sabrina, setidaknya, bisa diselamatkan dari pengaruh buruk Kirana. Masuk, sayang, ibu buatkan teh. Terima kasih, Bu, sahut Sabrina, sopan. Saat Bu Rosa beranjak ke dapur, Sabrina merogoh tas kecilnya. Ia menyalakan alat perekam mungil yang biasa dipakai untuk rapat kantor. Benda kecil seperti flash disk, tak mencolok, tapi sangat tajam. Ia menyelipkannya di balik bantal sofa, sambil duduk bersandar dengan tenang. Lalu percakapan dimulai. Aku lega kau tetap datang, Sabrina, setelah semua kekacauan itu. Ya, Bu. Saya memang cukup syok. Tapi, saya paham bahwa kadang ada perempuan yang memang tidak cocok dibawa ke lingkungan seperti ini. Bu Rosa mengangkat alis, lalu tersenyum. Tepat. Kau mengerti sekarang. Sabrina menunduk pura-pura malu. Ibu, boleh jujur sedikit? Ya. Saya hanya ingin tahu. Sejak awal, ibu tidak suka Kirana, ya? Tatapan Bu Rosa mengeras.
Tapi kali ini, egonya menang. Ia merasa berada di atas angin. Kirana itu, dari awal memang tak pantas. Wanita rendahan. Datang dari keluarga entah dari mana. Tiba-tiba menikahi Reza seolah bisa menyamakan dirinya. Aku malu memperkenalkannya ke kolega-kolegaku. Sabrina menahan napas. Tapi Reza mencintainya dulu. Lelaki mudah dibutakan. Tapi cinta itu bisa dibuka matanya. Dan kau, Sabrina, kau lebih pantas untuk anak saya. Pintar, dari keluarga baik, mapan. Apalagi yang kurang? Sabrina tak menjawab. Ia tahu, cukup. Ia dapatkan yang dibutuhkan. Malam harinya, aku duduk di ruang kerja di rumah orang tuaku. Sabrina datang dan meletakkan alat perekam di mejaku. Dia bicara semua. Lengkap. Tanpa sensor. Aku menyalakan rekaman itu. Suara Bu Rosa jelas, penuh nada angkuh, seperti biasa. Tapi kali ini, setiap kata yang ia ucapkan adalah peluru. Kirana itu, dari awal memang tak pantas. Wanita rendahan. Aku malu memperkenalkannya. Kau lebih pantas untuk anak saya. Aku duduk diam. Tidak marah. Tidak menangis. Hanya hening. Sekarang kita punya semuanya, kata Sabrina perlahan. Aku memandangi wajah adikku itu. Kau mainkan peranmu sangat baik. Sabrina tersenyum kecut. Aku hanya meniru mereka. Tapi kali ini, untuk kebenaran. Keesokan harinya, aku dan Sabrina mengatur pertemuan dengan Dinda. Kami bertiga duduk bersama di ruang konferensi kecil milik perusahaan kami, menatap layar yang menampilkan laporan-laporan keuangan, bukti cat palsu yang dibuat dari IP Bu Rosa, dan tentu saja, rekaman suara. Dinda mengetuk meja. Dengan ini, kita bisa membawa ini ke pengadilan. Nama baikmu bisa dipulihkan, Kirana. Aku menatap layar itu lekat-lekat. Tidak. Sabrina dan Dinda menoleh padaku. Aku tidak ingin membalas dengan kehancuran hukum. Biarkan dia jatuh dengan kehormatannya sendiri. Tapi, aku ingin satu hal. Apa? Perlakuan yang adil. Di depan semua keluarga besar. Di depan Reza. Di depan orang-orang yang percaya pada sandiwara Bu Rosa. Aku ingin kebenaran didengar oleh semua orang yang pernah diam. Maka kami rancang pertemuan di hotel tempat dulu pernikahanku diadakan. Kali ini bukan resepsi, tapi makan malam keluarga besar untuk pembicaraan damai yang diinisiasi oleh Dinda, seolah dari pihak penengah. Semua hadir, termasuk Reza, yang sejak kejatuhan reputasi ibunya mulai menyesal, tapi belum cukup berani untuk bertindak. Bu Rosa datang terlambat, dengan gaun mewah dan riasan tebal, masih berpikir bahwa dirinya adalah ratu pesta. Ia tak tahu, pesta ini bukan untuknya. Saat makanan penutup dihidangkan, Dinda berdiri dan berkata, "Terima kasih telah datang. Malam ini bukan hanya tentang menjernihkan suasana, tapi juga menyampaikan kebenaran." Ia menyalakan proyektor. Layar besar di balik meja panjang menampilkan dua video. 1. Bukti rekayasa pesan palsu yang dikirim ke Kirana. 2. Rekaman suara Bu Rosa yang memfitnah Kirana dan memaksa Sabrina menggantikan posisinya, ruangan sunyi. Semua terdiam. Reza menatap ibunya, rahangnya mengencang. "Ibu, semua ini?" Bu Rosa gelagapan. Itu editan. Itu hanya rekayasa." Sabrina berdiri. "Itu suara ibu." Aku duduk di samping ibu saat ibu mengucapkannya. Aku, yang ibu pikir bisa ibu manfaatkan. Tapi saya adik Kirana.
Dan saya tidak akan membiarkan kakakku jatuh hanya karena ibu ingin menyingkirkan seseorang yang tidak ibu sukai. Suara gemuruh pelan mulai terdengar dari sudut-sudut ruangan. Beberapa keluarga besar mulai berbisik. Beberapa menunduk malu. Reza bangkit. Ia mendekatiku. Kirana, aku minta maaf. Aku berdiri, mengangkat tangan kecilku untuk menghentikannya. Maafmu datang setelah semuanya terbongkar. Tapi hatiku, sudah tak ada ruang lagi untukmu. Aku berjalan keluar ruangan, ditemani dua perempuan hebat di sisiku, Dinda dan Sabrina. Untuk pertama kalinya, aku tak merasa sendirian. Dan di belakang sana, terdengar suara Bu Rosa memanggil namaku, untuk terakhir kalinya. Setelah pertemuan keluarga yang mengungkap kebusukan Bu Rosa, banyak dari mereka yang mulai menjaga jarak. Tapi seperti ular kehilangan taring, Bu Rosa tak serta-merta menyerah. Ia kembali membangun topeng, menebar senyum, seolah tak terjadi apa-apa. Yang tak ia tahu, ini baru awal dari kehancuran yang akan dia bangun sendiri. Sabrina, dengan tenangnya, tetap berperan sebagai calon menantu ideal. Ia masih sesekali menghubungi Reza, mengirim kabar, bahkan sekali dua kali datang bersama ibunya untuk menjenguk Bu Rosa. Mereka bahkan foto bersama lalu mengunggahnya di media sosial. Senyum palsu dalam bingkai kaca retak. Aku, Dinda, dan Sabrina sudah menyusun rencana matang. Tapi kali ini, tak ada paksaan. Tak ada ancaman. Hanya jebakan yang mereka ciptakan sendiri karena keserakahan dan kebutaan. Reza sedang kacau, kata Sabrina padaku saat kami duduk di ruang makan kantor cabang yang baru kami buka di Bandung. Dia kehilangan arah, merasa malu tapi gengsi untuk minta maaf padamu secara utuh. Dan Ibu Rosa lebih sibuk menyusun citra baru. Aku menatapnya. Dan kamu yakin bisa membuat mereka masuk ke tahap berikutnya? Sabrina tersenyum. Mereka akan memintanya sendiri. Dan benar saja, beberapa minggu kemudian, Sabrina menerima undangan makan malam resmi di rumah besar keluarga Reza. Diundang sebagai keluarga dekat, sekaligus, tanpa tedeng aling-aling, calon menantu baru. Sabrina melangkah dengan anggun sore itu, mengenakan gaun biru pastel, kalung mutiara yang ia pinjam dari ibuku, dan raut muka yang penuh ketenangan. Bu Rosa menyambutnya dengan pelukan penuh sandiwara. Akhirnya, keluarga ini punya harapan baru. Sabrina tersenyum, menunduk sopan. Saya hanya ingin yang terbaik untuk Reza, Bu. Di ruang makan, Reza lebih banyak diam. Tapi ia tak menolak ketika ibunya mulai membahas tentang masa depan. Bahkan ketika pembicaraan mengarah pada keluarga baru dan kerjasama bisnis yang saling menguntungkan. Sabrina, aku ingin kita bukan hanya menjadi keluarga, tapi juga mitra. Perusahaan ayahmu sangat potensial. Apalagi, dengan merger atau investasi, kita bisa ekspansi lebih luas. Sabrina menatapnya, senyum sejenak, lalu menjawab, aku tak akan menolak, Bu. Tapi semua harus tertulis rapi. Kita profesional. Dan begitulah, rencana dilancarkan. Dinda, yang ahli di bidang hukum bisnis, mulai menyusun kontrak kerjasama yang sangat teknis dan rumit. Tapi di balik tumpukan pasal dan subpasal, ada jebakan kecil. Salah satu klausul menyatakan bahwa pihak kedua, yaitu perusahaan Reza, bertanggung jawab penuh atas kerugian jika salah satu aset diinvestasikan dengan nilai yang salah hitung. Dan klausul itu sengaja dibuat kabur, ambigu, dan mematikan. Sabrina membawa draft itu ke rumah Reza. Ini hanya formalitas sih. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin hubungan keluarga dan bisnis kita sama-sama kokoh. Reza, yang sedang mabuk akan penerimaan baru dari ibunya, tak berpikir panjang. Ia membacanya sekilas. Bu Rosa juga melihatnya sambil memoles lipstik. Kami percaya padamu, sayang. Lagi pula, kita keluarga, bukan? Sabrina hanya tersenyum sambil mengeluarkan pena emas. Dan Reza menandatangani. Beberapa hari setelah penandatanganan itu, Sabrina mengajakku dan Dinda bertemu di rooftop restoran hotel bintang 5. Angin sore mengayun pelan rambutnya, wajahnya bersinar puas. Kita tinggal tunggu waktu. Apa kamu yakin mereka belum sadar? Tanyaku. Sabrina tertawa kecil. Bu Rosa terlalu sibuk memikirkan resepsi pernikahan hayalannya. Reza terlalu percaya bahwa semua akan berjalan indah. Mereka menandatangani kontrak kerugian mereka sendiri. 2 minggu kemudian, surat resmi datang dari kantor kami ke meja direksi Reza. Isinya, pengalihan aset investasi senilai puluhan miliar, dan berdasarkan kontrak, jika ternyata nilai investasinya tak sesuai, pihak mereka yang harus menanggung seluruh resiko.
Reza mengamuk. Ia memanggil Bu Rosa ke ruangannya. Ibu, kenapa aku tidak mengecek ini lebih detail? Bu Rosa kalut. Tapi, bukankah ini rencana kalian? Kalian menandatangani bersama. Sabrina hadir malam itu di rumah Reza. Seperti biasa, pura-pura tak tahu. Ada yang salah? Tanyanya kalem. Reza menunjuk surat itu. Kita bisa rugi besar. Kontrak ini menjebak kita. Sabrina pura-pura menatap surat itu dan mengerutkan kening. Tapi kamu dan ibu yang minta aku cepat setuju. Aku kira sudah kalian periksa. Aku hanya calon istri, bukan pengacara. Wajah Bu Rosa memucat. Sabrina berdiri, mengambil tasnya. Mungkin, aku seharusnya tidak masuk terlalu dalam kekeluarga ini. Aku ingin membantu. Tapi jika justru dianggap penyebab kerugian, sebaiknya aku mundur. Tidak. Sabrina tunggu. Reza menahan lengannya. Tapi Sabrina melepaskan pelan. Aku tidak bisa menikah dengan seseorang yang tidak bisa membedakan mana kepercayaan dan mana keserakahan. Aku melakukan ini karena Kirana. Karena dia tidak pernah mendapatkan keadilan. Tapi sekarang, semua sudah jelas. Ia berbalik dan pergi. Di belakangnya, Bu Rosa terduduk. Tangannya gemetar. Ia kehilangan dua hal dalam satu malam, calon menantu dambaan dan stabilitas keuangan keluarganya. Aku mendapat kabar itu dari Dinda malam harinya. Sabrina sudah keluar dari skenario. Aku menarik napas panjang. Dan mereka sadar sekarang. Dinda tertawa. Mereka sadar mereka sudah menandatangani kehancuran mereka sendiri. Aku memandangi bulan dari balkon rumah. Hati ini tenang. Tak ada dendam. Hanya rasa puas bahwa akhirnya, keadilan menemukan jalannya sendiri. Sudah 3 bulan sejak Reza menandatangani kontrak kerjasama dengan perusahaan Sabrina, yang ternyata dimiliki Kirana lewat jaringan perusahaannya. Dan sejak saat itu, bukan hanya kontrol bisnisnya yang mulai mengendur, tapi juga kendali atas hidupnya. Sabrina berubah. Dari perempuan lembut yang dulu dianggap calon ideal oleh Bu Rosa, kini menjadi dominan, tajam, dan ambisius. Reza, aku sudah bilang, meeting investor jam 8 pagi besok. Jangan datang telat seperti kemarin, ucap Sabrina dingin, tanpa menatap Reza yang sedang mengikat dasi. Reza terdiam. Tadi malam ia hampir tidak tidur, terlalu banyak beban di pikirannya. Omset bisnis kecilnya yang dulu stabil, kini terus menurun. Banyak vendor mulai membatalkan kontrak karena penggabungan sistem baru, yang katanya efisiensi dari pihak Sabrina. SAB, aku rasa kita perlu bicara soal pengelolaan keuangan. Aku merasa banyak kebijakan baru yang justru memberatkan, ujar Reza hati-hati. Sabrina menoleh pelan. Wajahnya tenang tapi sorot matanya menusuk. Ini kerja profesional. Reza, bukan taman bermain. Kalau kamu tak sanggup menyesuaikan, mungkin kamu harus serahkan semua ke timku. Ini perusahaan ayahku. Suara Reza meninggi. Perusahaan ayahmu yang nyaris bangkrut sebelum kontrak ini diteken, balas Sabrina datar. Jangan lupa siapa yang menyelamatkan. Reza menggertakkan gigi. Ada rasa malu dan terluka yang ia telan sendiri. Tak ada lagi pelukan hangat Sabrina seperti dulu. Tak ada lagi pesan-pesan manis. Yang ada hanya laporan, jadwal meeting, dan kontrol mutlak. Bu Rosa ikut resah. Reza, ibu lihat dia terlalu mencampuri, katanya suatu malam. Ibu pikir dia akan jadi menantu yang penurut, tapi lihat sekarang dia mengatur semuanya, termasuk kamu. Reza mengangguk. Tapi dalam diam ia menyalahkan ibunya juga. Semua ini dimulai dari kebencian yang ibunya tanam pada Kirana. Aku, mungkin memang salah pilih, Bu. Bu Rosa tersentak. Kamu menyesal. Reza menunduk, suaranya pelan. Kirana tidak pernah mempermalukan aku di depan orang. Tidak pernah mengatur bisnisku. Dia, bahkan tidak pernah ikut campur, meski aku tahu dia lebih mampu. Bu Rosa menahan napas. Untuk pertama kalinya, ia tak bisa menyangkal. Pagi berikutnya, Reza datang lebih awal ke kantornya. Ia membuka laporan keuangan yang baru saja dikirimkan dari tim Sabrina. Angkanya janggal. Terlalu banyak perubahan. Beberapa pemasok tetap diberhentikan tanpa alasan kuat. Bahkan salah satu akun klien lamanya ditutup sepihak. Ia menyalakan laptop pribadi, membuka file lama milik Kirana yang dulu pernah ia abaikan. Perbandingan laporan keuangan 2 periode itu seperti langit dan bumi. Yang dulu penuh kestabilan, kini porak-poranda. Dan ada satu hal yang mengganggunya. Nama, D. Yustira, muncul sebagai auditor pengawas dari pihak Sabrina. Dinda Yustira.
Aku seperti sedang disandera di dalam bisnisku sendiri, gumamnya lirih. Hari itu juga, ia mendatangi rumah Dinda. Dinda, aku tahu kamu dekat dengan Kirana. Aku nggak datang buat ribut. Aku cuma ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Dinda menatapnya tajam. Tapi ada kelelahan di mata Reza yang membuatnya iba. Akhirnya kamu datang juga, kata Dinda. Terlambat, Reza. Tapi masih bisa kamu pahami. Reza duduk di ruang tamu. Tangannya gemetar saat Dinda membuka dokumen hasil evaluasi keuangan yang selama ini ia simpan. Sabrina, dia tidak sendirian dalam ini. Tapi bukan juga musuhmu. Dia hanya menjalankan tugas. Dan kamu adalah korban dari kesombonganmu sendiri dan ibumu. Reza menatap lembar-lembar laporan itu. Setiap angka di sana seperti cermin yang memantulkan kebodohannya. Hari-hari berikutnya, Sabrina semakin menunjukkan sisi sejatinya. Ia menyuruh staf Reza dipecat karena tidak produktif. Ia menegur Reza di depan investor karena tidak fasih menjawab pertanyaan. Dan yang paling menyakitkan, ia menyampaikan bahwa salah satu aset penting akan dijual, tanpa meminta izin Reza. Aku CEO sekarang, Reza. Kamu hanya founder. Baca kontraknya, kata Sabrina dengan senyum tipis. Kontrak yang kamu desain untuk menjebak, ya. Sabrina menatapnya lekat. Kontrak yang kamu tanda tangani sendiri. Reza mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya, ia merasa diinjak oleh perempuan yang awalnya ia pikir akan menyelamatkan hidupnya. Malam itu, Reza masuk ke kamar ibunya. Ibu, kita dijebak. Kontrak itu menjerat semuanya. Bahkan saham ibu, pelan-pelan mulai dipindahkan. Kita kehilangan kendali. Bu Rosa menoleh perlahan. Wajahnya sudah tidak setegas dulu. Kini penuh kerutan khawatir. Siapa yang dibalik ini semua? Tanyanya pelan. Reza menatap ibunya tajam. Kirana. Tapi dia tak melakukannya sendiri. Dia membiarkan kita menggali lubang sendiri. Dan kita terlalu bodoh untuk sadar. Namaku Kirana. Hari itu aku berdiri di lobi kantor Reza, mantan suamiku, dengan penampilan yang tak akan dikenali siapapun dari masa laluku. Setelan formal berwarna gading dengan kerah berdiri, sepatu hak tengah, dan rambutku disanggul elegan. Di tangan, aku membawa tas kerja hitam dengan logo kecil perusahaan asing fiktif, East Shore Capital. Nama samaran, Naya Listiarini. Aku datang bukan untuk membalas. Bukan pula untuk menyakiti. Aku hanya ingin melihat dengan mata kepala sendiri, seperti apa hasil dari semua benih kebencian yang pernah mereka tanam padaku. Selamat pagi, Ibu Naya. Silakan ke lantai 12. Pak Reza sudah menunggu, kata resepsionis, ramah. Aku hanya mengangguk pelan. Tak ada yang menyadari bahwa perempuan yang akan menemui Reza adalah wanita yang dulu pernah diusir tanpa ampun dari rumah itu, dengan hati remuk dan tubuh penuh luka. Lantai 12 terasa dingin. Asisten Reza menunduk sopan dan membukakan pintu. Aku masuk dan melihatnya. Reza duduk di balik meja kerjanya yang kini tampak penuh berkas. Wajahnya lebih tirus, lingkar mata gelap, dasi longgar dan kemeja yang tak lagi rapi. Saat matanya menatapku, ada jeda. Sejenak, ia menyipitkan mata, mungkin mencoba mengingat. Selamat pagi, Pak Reza. Saya Naya Listiarini, dari East Shore Capital. Oh, iya. Silakan duduk, Bu Naya, katanya cepat, sedikit tergagap. Aku duduk tenang. Tidak gugup, tidak getir. Tapi dadaku bergetar saat melihat cara Reza mengusap keningnya pelan. Gerakan orang yang tengah tertekan luar biasa. Jadi, Bu Naya ingin diskusi soal kemungkinan investasi di lini e-commerce kami. Tanyanya mencoba bersikap profesional. Aku mengangguk. Benar. Tapi sebelum masuk ke pembahasan teknis, saya hanya ingin melihat langsung struktur kerja dan kondisi perusahaan Anda. Termasuk kondisi psikologis pemimpinnya. Reza tertawa kering. Psikologis? Anda seorang investor atau psikiater? Aku membalas dengan senyum tipis. Mungkin keduanya. Ia terdiam. Lalu melepaskan dasinya. Saya nggak akan bohong, Bu. Perusahaan saya sedang dalam kekacauan. Saya kehilangan pegangan. Karyawan keluar masuk. Investor kabur. Bahkan, saya merasa tidak punya kontrol atas bisnis saya sendiri. Aku menahan napas. Mendengar itu langsung darinya, membuat hatiku berdesir aneh. Luka lama menyeruak, tapi bukan dengan amarah, melainkan keheningan. Apa yang membuat Anda kehilangan kendali? Tanyaku. Reza menatapku. Dalam sekali. Lama sekali. Saya
terlalu percaya pada orang yang salah. Saya dibutakan oleh kebencian dan kehilangan seseorang yang seharusnya saya pertahankan. Aku tahu yang dia maksud, tapi aku tetap menjaga wajah netral. Kehilangan itu bagian dari proses, ujarku datar. Yang penting, bagaimana kita bangkit dan belajar darinya. Ia mengangguk, tapi matanya berkaca-kaca. Saya nggak tahu apakah bisa membetulkan semuanya lagi, bisiknya lirih. Setelah pertemuan singkat itu, aku meminta izin berkeliling kantor. Aku disambut oleh suasana kerja yang muram. Banyak meja kosong. Beberapa staf tampak cemas, berbicara pelan, dan sebagian terlihat mengemas barang. Aku masuk ke ruangan staf marketing dan langsung mendengar bisikan. Katanya ada restrukturisasi lagi. Gaji bulan lalu telat. Dan bonus? Jangan harap. Aku dengar Bu Sabrina mulai pecat orang-orang yang dulu dekat dengan Pak Reza. Aku berpaling dan melihat seorang pegawai perempuan menatapku. Bu, Anda calon investor ya? Aku mengangguk. Dia mendekat dan berbisik, tolong bantu kami. Dulu kami bangga kerja di sini. Tapi sekarang, kami hanya tunggu waktu dipecat. Aku menelan ludah. Perasaanku mencelos. Kembali ke ruang Reza. Aku menutup map presentasiku. Pak Reza, saya sudah lihat cukup. Mungkin kami akan mempertimbangkan proposal Anda. Tapi, saya pribadi berharap Anda bisa selesaikan dulu hal-hal mendasar di perusahaan ini. Reza berdiri. Napasnya berat. Tapi sebelum aku keluar, ia berkata, Bu Naya, boleh saya tanya sesuatu? Aku menoleh. Silakan. Pernahkah Anda mencintai seseorang, dan terlalu terlambat untuk menyadari bahwa Anda telah menyakitinya sampai tak bisa diperbaiki lagi? Aku menatapnya lekat. Lelaki yang saya cintai dulu, pernah membuang saya seperti sampah. Tapi saya memilih berdiri kembali dan menjadi seseorang yang tak bisa ia abaikan. Reza terpaku. Mungkin saat itulah ia menyadari, sedikit demi sedikit. Tapi aku melangkah pergi, membiarkan kebingungannya tinggal di ruang itu. Malamnya, aku menulis di jurnal kerjaku. Hari ini, aku melihat dengan mata kepala sendiri. Reza bukan lagi lelaki sombong yang mengusirku dengan tuduhan palsu. Ia kini laki-laki yang kehilangan segalanya, terutama dirinya sendiri. Dan aku sudah terlalu jauh berjalan untuk menoleh ke belakang. Dunia kami sudah tak lagi sama hari itu. Rumah keluarga besar Reza tampak ramai. Ruang utama dipenuhi dengan tamu-tamu keluarga dari berbagai kota. Paman, bibi, sepupu, bahkan kerabat jauh yang biasanya hanya muncul saat ada acara penting. Bu Rosa duduk di kursi tengah, anggun dan percaya diri, memakai kebaya merah marun yang mencolok, seolah hendak menunjukkan siapa ratu sesungguhnya. Acara ini untuk menjalin silaturahmi, katanya sambil tersenyum pada para tamu. Sekaligus menyampaikan kabar baik tentang Reza dan calon istrinya, Sabrina. Reza yang duduk di sebelah ibunya tampak gelisah. Ia tak tersenyum. Matanya bergerak resah menatap pintu. Sabrina, yang disebut-sebut sebagai calon istri baru itu, belum juga muncul. Tiba-tiba pintu ruang utama terbuka. Semua mata menoleh. Sabrina muncul dengan pakaian formal warna navy, rambut dikuncir elegan, wajahnya tenang. Di belakangnya, dua orang pria berseragam hitam mendorong troli berisi laptop dan proyektor. Semua mulai berbisik-bisik. Sabrina, tanya Reza, berdiri. Kamu kemana saja? Aku keluar dengan kepala tegak. Dan untuk pertama kalinya, langkahku tidak membawa luka. Tapi kemenangan. Aku berdiri di balkon lantai 27 gedung baru milik KP Holdings, memandang langit senja yang perlahan berganti warna. Di tanganku, secangkir teh melati hangat mengepul pelan. Udara sore membelai wajahku. Di bawah sana, kehidupan Jakarta tetap sibuk seperti biasa, tapi tidak untukku. Hari ini, aku memilih diam. Menikmati hening. Menikmati hasil dari setiap luka yang dulu nyaris mematikan semangatku. Bukan, aku bukan bahagia karena balas dendam. Tapi karena aku berhasil bertahan. Aku berhasil membuktikan bahwa aku bukan wanita lemah seperti yang mereka kira. Bu Rosa kini tak lagi bersuara. Setelah video pengakuannya tersebar di lingkaran sosialite dan keluarga besar, ia memilih menutup diri. Butiknya yang dulu penuh pelanggan kini kosong. Salon yang pernah ia banggakan kini dijual murah karena utang. Tak ada lagi pesta mewah, tak ada lagi tawa palsu yang menyembunyikan hinaan. Kadang aku bertanya-tanya, apakah ia benar-benar menyesal? Ataukah ia hanya malu karena topengnya runtuh? Reza, aku melihatnya sekali. Dari kejauhan. Ia berdiri di seberang trotoar saat aku keluar dari mobil dinas bersama Sabrina. Matanya menatapku lekat-lekat, seakan ingin berbicara. Tapi aku tak memberi kesempatan. Aku hanya tersenyum, anggun dan tegas,
lalu melangkah masuk ke gedung kami. Tak ada kata yang keluar dari bibirnya. Tapi sorot matanya berkata cukup, penyesalan. Dan aku tidak membutuhkannya lagi. Masih memikirkan mereka. Suara Sabrina terdengar dari belakangku. Aku menoleh dan tersenyum. Tidak. Hanya mengingat jalan panjang yang membawaku sampai sini. Sabrina duduk di sampingku, membuka laptop. Kita baru dapat tawaran merger dari perusahaan internasional. Namamu sedang hangat di media bisnis. Aku mengangguk. Luar biasa, ya? Dulu kita cuma anak-anak dari ayah yang tak sempurna. Sekarang kita duduk di sini, memimpin imperium sendiri. Sabrina tersenyum. Dan tanpa satu pun dari mereka. Aku menatap langit. Dulu mereka buang aku seperti sampah. Tapi sekarang aku datang bukan untuk kembali. Hanya untuk menunjukkan bahwa yang mereka injak ternyata yang paling berharga. Sabrina meraih tanganku. Terima kasih karena mempercayai aku jadi bagian dari perjuangan ini. Aku menggenggamnya erat. Tanpa kamu, aku tidak akan sampai di titik ini. Kami terdiam. Tapi dalam diam itu, ada makna yang tak perlu dijelaskan. Kami adalah dua perempuan yang pernah dianggap tak punya tempat, dan kini menciptakan tempat kami sendiri. Bukan dari belas kasih, tapi dari keberanian, kecerdasan, dan luka yang dijahit dengan keteguhan hati. Hari berganti malam. Lampu kota menyala seperti bintang yang turun ke bumi. Di luar sana, mungkin masih banyak perempuan yang mengalami apa yang aku alami dulu. Tapi kini, aku tak hanya bertahan. Aku berdiri. Aku menginspirasi. Karena perempuan yang pernah diinjak bisa jadi orang yang mengatur langkah dunia di masa depan.